Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sobat-sobat Kelas Sudah Networking. Dalam kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang aplikasi RT RW Net Billing part ketiga, yang mana part ketiga ini sudah support sama akuntansi yang sebelumnya. Part 2 sudah saya jelaskan, dan part 1 sudah sangat jelas, nanti bisa menyimak di video part 1 dan part 2. Untuk yang part 3 ini sudah ada akuntansinya, menu yaitu menu laporan, laba rugi dan neraca, jurnal, begitu juga jurnal, dan menampilkan grafik pelanggan baru. Baik, kita masuk ke aplikasinya. Ini bentuk aplikasi standar ya. Ini semua bisa dirubah nanti di menu pengaturan. Kayak pilih paket, ada 10 Mbps, ada diskon, asalnya harganya 150 menjadi 155, 105, yaitu nanti semuanya ada di pengaturan. Semua kayak di alamat, telepon, email, semuanya bisa dirubah melalui aplikasi. Terus juga ada customer service ya. Ini bisa chat langsung via WA. Untuk nanti tahap part keempat, nanti beranda paket tentang, nanti saya akan sempurnakan di part keempat bersama WA notif tentang apa yang belum ya. Pembayaran sudah. Oh, ini pilih paket. Jadi gini, nanti untuk part ketiga mungkin bulan September atau Oktober 2025 saya update. Nanti seumpama pelanggan itu memilih paket, pilih paket, maka nanti akan masuk ke form registrasi begitu, untuk memilih paket. Untuk sementara sama saya tak biarin, tapi ini sudah langsung dari murni database dan bisa dirubah. Itu nanti kemungkinan bulan September atau Oktober nanti saya update. Jadi seumpama di sini telah milih paket, maka di redirect atau menuju halaman pilih paket dan registrasinya melalui online gitu ya. Untuk sekarang saya akan, ini masih belum masuk ya, saya akan masuk ke dashboard admin atau pelanggan. Ini tampilannya ya. Ini macam-macam. Ini kalau admin ini full menu, jadi bisa akses ini ya, bisa akses semua fitur. Teknisi juga bisa akses, tapi kayaknya kalau ke teknisi ini yang tampil nanti menu customer. Coba kita ke pelanggan ya. Pelanggan ini kayaknya 20 apa, saya juga lupa ini. Pelanggan ini berapa? Ini menu pelanggan, cuma bisa ngakses menu layanan. Itu yang pelanggan. Billing cuma invoice saja. Untuk billing, bayar invoice. Ini untuk yang pelanggan. Baik, kita fokuskan dulu. Berhubung ini untuk membahas part 3 ini membahas tentang akuntansi, saya masuk ke menu admin. Contoh seumpama kita mendapatkan tagihan ya,
tagihan PPOE, masuk ke menu akuntansi, masuk ke jurnal. Ini masih belum, biar support ke tanggal sekarang ya. Saya akan masukkan ke bulan 8. Masuk ke pengaturan, terus proses awal hari. Sekarang kan bulan 8 tanggal 1 ini ya. Ini session login, biar valid datanya. Jadi benar-benar mengikuti sistem teman-teman ya. Nah, setelah kita pastikan tanggalnya sudah aktif di tanggal hari ini, kita masuk ke menu billing akuntansi. Sudah. Ini untuk memasukkan akuntansinya. Seumpama generate invoice, kita harus melakukan penagihan tiap bulan, yaitu dengan cara menggenerate invoice bulan 8. Masuk ke bulan 8, pilih tanggalnya, generate invoice. Error tidak ada untuk router ini. Iya, ini pelanggannya masih belum tak input, saya inputkan manual dulu ya. Tak registrasikan dulu. Registrasi pelanggan, masih belum punya pelanggan. Agustus, biar enak ya. Agustus, layanan PPPOE. Terus 3, addressnya Pasuruan, teleponnya 081248888248, lokal address bebas, tergantung IP mikrotik PPPoE nya. Ini remote addressnya 1030 contoh ya. Harganya itu 50.000. Sudah. Setelah selesai, ini yang terbaru ya, saya lupain. Di sini seumpama teman-teman sudah mempunyai PPPoE yang sudah ada di Mikrotik, tinggal ekspor saja. Nanti data yang ada di Mikrotik itu akan tampil di database, langsung terinsert di database. Berhubung saya sudah punya, saya buat baru saja. Ditunggu. Ya, pelanggan berhasil disimpan. Sudah. Coba kita cek dulu apa benar-benar sudah masuk apa enggak. Tadi namanya Agustus sudah masuk ya. Ini IP nya sekian, harganya sekian. Terus tiap awal bulan si admin pemilik ISP harus melakukan generate invoice, artinya menagih ke pelanggan. Terus jatuh temponya mau dibuat kapan? Kalau standarnya itu tanggal 20. Biasanya kayak plat merah dan provider-provider ISP lainnya. Generate. Nah, sudah ada tagihan ya. Sudah ada tagihan, yaitu Agustus 500.000 ya, gak apa-apa, status belum bayar. Setelah dibuat generate tagihan ke pelanggan, maka bisa cancel, artinya ini masih belum tertagih selagi belum di share invoice ya. Kalau bisa dibatalkan, kalau sudah di share invoice maka akan tampil di dashboardnya pelanggan. Coba saya lihat, kayaknya Agustus kayaknya tadi ya. Coba saya akan login ke Agustus. Ini sudah lengkap sama WA notifnya.
Agustus melakukan pembayaran, customer billing, bayar invoice. Ya, ini boleh bisa disalin, bisa pakai apa ini, kris dana ya. Coba saya akan masukkan belum dibayar. Yang jelas ini komplit sama WA notifnya. Tagihan PPPoE bulan Agustus 500.000. Nah, invoice need approval. Nah, berarti minta di approve. Maka si admin ini sudah masuk ke WA notif ya. Saya persingkat, nanti untuk WA notifnya sudah ada di part ke 1 dan 2. Bisa dilihat. Nah, ini ya. Generate invoice, approve invoice lah ini. Ya, ada notif 5. Nah, ini ya. Siapa itu tadi? Agustus lah. Mana tadi itu? Agustus, Malik, mana kok gak ada invoice? Need approval, mana kok gak ada? Bayar invoice. Ini kayaknya dicari aja sendiri nanti. Nah, ini ya, 500.000. Ya, tandai, dibaca. Ini ya, biar gak banyak-banyak notifnya. Wes, maka kita kembali ke akuta invoice, approve. Oh, masih belum connect ke Mikrotik ya. Jadi harus dikonekkan ke Mikrotik. Billing, invoice, approve invoice. Nah, ini minta di approve senilai 500.000. Ini Agustus, coba cari siapa saja. Agustus minta di approve lah. Ketika saya masuk ke approve, maka ini tidak bisa langsung masuk ke database. Karena apa? Biar Mikrotiknya tidak lemot. Aslinya ini bisa masuk ke database, tetapi menyebabkan CPU load database-nya itu tinggi. Jadi saya buat manual saja. Semestinya ini otomatis masuk ke database. Tetapi biar profesional dan CPU-nya itu tidak bengkak, saya buat manual. Ya, gitu. Nih, coba saya masuk ke WA web ya. WA web. Ini tak lihat. Agak lemot teman-teman ya. Internetnya. Agak lemot. Lumayan lemot. 10 Mbps. Kok tumben lemotnya? Lumayan lemotnya ini. Ya, kita cek dulu di WA notifnya. Tunggu saja ya. Wah, lemot. Kita approve. Lumayan lemot nih. Approve berhasil. Otomatis di sini. Nah ya. Ini ya,
Assalamualaikum. Agustus pembayaran invoice Anda senilai ini sudah lunas. Ya. Terus kalau sudah status lunas, ini sudah lunas, kita masukkan ke database. Ini ada 3 pelanggan, 4 pelanggan. Ini dashboardnya ya, bisa pakai ini, pilih grafiknya bulanan, tahunan, mingguan, bisa milih ini grafik, contoh grafiknya ya, grafik pelanggan. Nah ini yang daftar total pelanggan sampai ini 2 orang untuk bulan Agustus. Ini total yang di pelanggan baru yang baru daftar. Terus sekarang kita masuk ke billing akuntansi. Tadi ada berapa? 500.000. Pilih tambah pendapatan PPPoE, tambah pendapatan. Nah ini ada PPE senilai 500. Oh kok 5 juta. Clear data aja ini biar enak ini. Coba lagi, tambah pendapatan PPPoE. Nanti saya benahin itu biar ada titiknya. Tambah pendapatan PPOE ya, dit 50 tuh 23 di save. Nah 50.000, habis itu disimpan. Nah jurnal berhasil disimpan. Terus lagi seumpama ada penambahan lagi, tambah pendapatan modal, banyak kok, hotspot, pendapatan lain-lain, contoh edit 1 juta tuh 23 pendapatan lain. Nah sudah masuk ya data jurnal. Kita masuk ke data jurnalnya, akuntansi, data jurnal, pilih tanggal hari ini, cari kok gak masuk. Benar dah. Saya tak cek di tanggal hari ini. Oh masih lambat teman-teman ya. Ini ya, ada pendapatan 1.050.000 gitu. Untuk sekarang buat pengeluaran jurnal, tambah narik modal, tambah beban, jadi beban BBM, beban telepon, internet. Nah ini ya, coba ini tambahkan beban internetnya itu 500.000. Disimpan. Kita cek ya, semestinya ini mempunyai laba, pendapatannya 1.050.000, semestinya nanti mempunyai laba 550. Kita lihat lah ini. Oh iya dah 500. Bebannya ada sekian. Berapa laba ruginya nanti kita cek di laporan. Sebelum kita mengecek di laporan harus melakukan posting transaksi biar dimasukkan ke datanya masing-masing. Posting, apa yakin Anda kan melakukan posting untuk periode bulan Agustus? Ya, posting berhasil dilakukan. Kita cek akuntansi, laba rugi dulu ya, Agustus, klik proses. Nah
total pendapatannya 1.050.000, beban operasionalnya 500.000, jadi laba bersih 550. Ini detailnya pendapatan 50 apa ini pendapatan PPBUE. Terus beban internet ini jadi 550 gitu ya. Terus sekarang ke neracanya, billing, terus neraca. Ini neracanya ya. Kas menjadi 550. Ini ya. Ini kasnya ini. Oh, ini kok gak valid. Oh iya, kemungkinan ini ada data yang masih belum saya hapus. Neracanya gak valid, saya cek dulu ya. Semestinya dikosongin. Tak cek dulu di database karena ini masih belum kosong ya. Database saldo yang menyebabkan gak balan ini bulan 7, semestinya dihapus. Nah ya, saya ulangi lagi ya. Proses neraca semestinya balan. Balan ya. 550. Terus bentuk reportnya kayak apa? Nah, ini 550 ada aktiva ya. Ada aktiva lain-lain, kewajiban lancar, kekayaan bersih, laba rugi tahun berjalan 550. Ini untuk Excelnya bagaimana ya? Sama Excel ya, sudah tampil semua, bagus kan? Bisa kelola sendiri kalau pakai. Terus untuk yang laba ruginya billing, laporan laba rugi Agustus ini export to PDF. Nah, ini contoh laba ruginya, pendapatan PWE dan pendapatan lain-lain sekian. Jadi mempunyai total laba bersih 550, sedang kasnya itu ada berapa? Tinggal lihat aja di neraca. Kasnya di neraca ya. Proses kasnya ada 550.000 gitu. Nanti akan saya kembangkan lagi dikarenakan saya itu agak padat ya. Jadi ini buatnya cuman 15 hari ya. Jadi gak bisa fokus. Untuk bulan Agustus ini saya akan fokus di lainnya lagi. Untuk pengembangan di aplikasi billingnya kemungkinan antara bulan September paling cepat, paling akhir Oktober November itu. Ini sudah bagus kok, ini kok, ini lah. Wah, ini ya sudah sangat bagus. Dihitung di dashboard pertama kali buka, terus ini bisa ngubah nomor handphone pelanggannya, nanti sudah lengkap sama laporan neraca. Ini dashboard ya, dashboardnya. Begitu juga di router botnya juga banyak kok, ini menu-menu apa ini, interface juga ada, ini interface-nya. Terus apa lagi ini menunya, ini quiz, sistem resource ini tampil. Saya refresh, ini resource-nya, CPU load-nya berapa ini, CPU 4%. Terus apa lagi menunya ini? Ini intinya yang ada di MikroEtik tampil di sini semua. Sistem user, interface, quiz, ya sama quiz, kayak quiz itu sudah ya.
sama kok. Ini yang ini trafficnya ya, ini per berapa ini, 3 detik apa 3 detik saya lupa nih, auto refresh per 3 detik. Oh, 30 detik sudah refresh sendiri ya. Ini nah, total kui aktif, total upload sudah lengkap semua ya, jadi gak susah payah untuk manajemen aplikasi Mikrotiknya. Dan sudah ada fitur WA notif, terus sudah lengkap dengan apa itu, database-nya. Soalnya di sini ada, saya kasih dua ya. Ini kalau pakai customer register ini pakai database. Kalau yang PPPP ini tanpa database, secret tanpa database. Yang ini tanpa database. Kalau yang ini ya cara registernya gimana? Ya sama aja kayak script biasa di Mikrotik. Nah, ini tanpa masuk ke database. Kalau yang sudah memang butuh manajemen, pakai yang customer. Layanannya itu lebih lengkap ya, generate, bayar invoice, akuntansinya ini sudah bisa. Semua sistemnya, sistem user lengkap kok ini. Billing, lah ini ya yang menu billing, invoice, customer, pengaturan. Nah, ini ya pengaturan rekening ya, daftar paket. Ini yang daftar paket yang tampilan di dashboard ya. Ini contoh yang dashboard. Contoh yang dashboard. Seumpama ini ya. Coba saya masukkan ke ini dulu ya. Ini gak di restart ya. Nah, ini ya. Saya mau ngerubah berapa ini? 10 Mbps. Paket 10 Mbps. Harganya itu bukan 105. Coba tak kasih ya, tak masukkan. Ya. Apa pengaturan apa tadi? Nah, ini pengaturan daftar paket. Nah, ini contoh ya, 105. Nah, ini ya harganya 200. Sini dipotong 150. Yes. Bisa dijadikan premium. Ini kan masih premium, tanpa premium update. Nah, hilang premiumnya. Coba kita lihat di depan ya. Lah, ini 200. Jadi murni dari database. Coba saya mau nambahkan paket baru ya. Masuk dulu. Paket pengaturan, daftar paket. Tambah paket baru, paket Merdeka. Sekarang bulan Agustus ya. Paket Merdeka. Kecepatan 200. Mbps nya gak usah. Harga asli itu 500. Dipotong jadi 300.000. Nah, otomatis ini kok. Ini potongan diskon durasi 1 bulan. Lipstick ini ya, tulis Semarak Agustus tahun 2025. Kemerdekaan. Ini kasih premium aja. Simpan. Agustus kita cek ya di dashboard utama ya, di menu tampilan nanti yang di umum ya. Paket mana ini? Oh, 500 Agustus. Mana ini tadi ya, saya lupa kok. Ini ya 200. Jadi Mbps-nya gak usah ditulis, langsung 200 gitu. Asalnya 50, diskonnya 40%. Pilih paket. Nanti ini redirect ya. Ditunggu aja tanggal main. Gitu. Ya, contoh ini lagi info paket, langsung direct ke nomor adminnya. Nah, ini beranda utama, tampilannya kayak gini. Ya, mungkin cukup sekalian. Demikian dulu ya. Ini sudah mau ini sudah masuk. Yang tadi ya.
Ya, terima kasih. Ditunggu untuk panduan selanjutnya part keempat, yaitu penyempurnaan dari yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.